Selamat datang kepada Pak Arif dan teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Evan Budianto, NIM 192410103035 dari kelas struktur data B. Berikut saya akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah saya kerjakan. Terdapat 4 soal, di mana saya akan menjelaskannya satu persatu dari soal 1. Di mana pada soal 1, kita disuruh untuk membuat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci Kn. Maka dari itu, dengan menggunakan kelas dari Python, saya menggunakan OOP dalam fitur kali ini, sehingga dalam Fibonacci ini, pertama kita harus menginitkan sebuah kelas atau mengkonstruk sebuah kelas terlebih dahulu. Maka dari itu saya menggunakan fungsi init ini. Namun karena tidak ada variabel yang perlu ditampung, maka saya menuliskan pas di sini. Lalu untuk fungsi utamanya yaitu fungsi count ini, atau method count. Di mana dalam count ini akan menerima parameter berupa self atau dirinya sendiri dan n, di mana n adalah bilangan Fibonacci Kn. Lalu saya akan menaruh base case-nya sebagai if n sama dengan 1, return 0, karena bilangan pertama Fibonacci adalah 0. Maka saya return 0 pada saat n-nya sama dengan 1. Lalu apabila 2 atau 3, saya akan mereturn 1. Karena dalam Fibonacci baris pertamanya adalah 0,1,1. Dan apabila kita menulisnya hanya nolnya saja, maka nilai tidak akan bisa bertambah. Karena 0 ditambahkan 0 dan ditambahkan 0 lagi, itu akan hasilnya 0. Maka saya menambahkan base case-nya, yaitu 1 dan 0. Dan 1 ini juga saya tambahkan untuk mempercepat hasil pencarian ini. Nah, lanjut saja ke else-nya, di mana else-nya ini merupakan letak di mana rekursifnya itu dapat kita lihat secara langsung, di mana return self count n-1 ditambahkan dengan self count n-2, yang berarti dia akan memanggil sebuah fungsi count lagi, yaitu fungsi count ini sendiri. Nah, tapi bedanya parameternya n-1, sedangkan di sini kan n. Maka dari itu, fungsi ini tidak akan infinite rekursif, karena terdapat pengurangan parameter yang terdapat pada n-1 yang dari n ini. Nah, karena itu kita bisa melakukan rekursif ini dengan baik dan benar pada bilangan Fibonacci ini, di mana rumus dari Fibonacci sendiri itu kan n sama dengan n-1 ditambah n-2, di mana n ini suku yang sekarang dan n-1 ini satu suku sebelumnya, dan n-2 ini dua suku sebelumnya n. Nah, maka dari itu fungsinya dapat dijabarkan seperti ini. Lalu langsung saja kita coba ya. Nah, saya mendefinisikan kelasnya terlebih dahulu atau melakukan instansiasi. Lalu saya melakukan testing pada soal yang diperlukan, yaitu 5, 7, dan 10. Nah, dari itu saya memasukkan parameternya berupa Fibonacci.count 5, yang berarti saya akan memasukkan parameter Fibonacci kelima untuk mencari bilangan Fibonacci kelima dari fungsi count ini. Nah, saya melakukan hal yang sama dengan 7 dan 10. Nah, untuk melihat hasilnya, mari kita cek bersama-sama. Saya run, dan hasilnya adalah bilangan Fibonacci kelima adalah 3, ke-7 adalah 8, dan ke-10 adalah 34. Hal ini sama dengan jawaban secara manual ya, di mana bilangan Fibonacci pertama itu adalah 0, 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana 3 ini berarti kan kelima. Soalnya 0, 1, 1, 1, 2, kedua, lalu keempat itu 2, dan kelima itu 3. Seperti itu. Lalu ke persoalan terakhir dari soal 1, yaitu membuat pohon rekursif untuk rekursi pencarian keempat, Fibonacci keempat. Nah, untuk ini saya sudah membuat PowerPoint yang dapat membantu kita dalam menjelaskan pohon rekursinya. Nah, berikut adalah PowerPoint yang telah saya siapkan untuk melakukan penjelasan mengenai pohon rekursif, di mana pertama kali kita mendapatkan dari soal n-nya itu 4, karena kita harus mencari bilangan Fibonacci keempat. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa count n yang pertama itu pasti 4, tapi angkanya berapa kita masih belum tahu, ini 3 ini. Nah, untuk mengetahui angka ini, kita harus memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil terlebih dahulu. Yaitu kan Fibonacci kan n-1 dan n-2. Maka dari itu kita tambahkan dengan n-1 yaitu 3, dan 4 dikurangi 2 yaitu 2.
Nah, karena 3 ini masih kita belum tahu angkanya, karena ini masih belum merupakan base case, maka kita harus memisahkannya lagi terlebih dahulu. Nah, 3 kan berarti kan 2 dan 1. Soalnya 3 dikurangi 1 kan 2. Ditambahkan dengan 3 dikurangi 2, yaitu 1. Nah, sekarang kita sudah memiliki base case-nya semua. Maka dari itu, rekursinya berhenti sampai di sini, karena ini sudah menyentuh base case-nya semua. Lalu kita menuju ke slide berikutnya untuk jawabannya. Nah, berikut adalah jawaban untuk proses rekursi untuk count n sama dengan 4. Nah, untuk mengerjakannya, kita harus mengerjakannya dari bawah terlebih dahulu ya, karena yang kita dapatkan hanyalah base case dari yang bawah terlebih dahulu dan akan naik ke atas. Nah, untuk base case yang pertama, yaitu dari count sama dengan 3, terpecah menjadi count 2 dan count 1, maka count 2 dan count 1 ini kita jabarkan dulu hasilnya. Nah, count 2 kan kita sudah tahu hasilnya itu 1 dari base case-nya. Dan count 1 itu hasilnya juga 1. Maka dari itu, kita eksekusi baris ini. Hingga 1 ditambahkan 1 akan menghasilkan 2. Nah, angka 2 ini yang akan kita bawa ke atas. Jadi, di sini nih. Nah, terus count 2 kan sama nih kayak yang sebelumnya ini. Hasilnya 1. Kita masukkan juga. Jadi kan 2 yang dari count 3 ini, dari hasil ini, itu kita tambahkan dengan 1 yang kita dapat dari count 2 ini. Hasilnya menjadi 3. Seperti itu. Lalu 3 ini kita bawa lagi ke atas seperti proses sebelumnya. Maka count n sama dengan 4 jadi 3. Sehingga bilangan Fibonacci keempat akan bernilai 3. Nah, seperti itu jawaban untuk soal dari nomor 1 ini serta penjelasan mengenai pohon rekursinya. Sekarang saya akan kembali ke Visual Studio Code untuk mengerjakan nomor 2. Nah, untuk soal kedua ini, kita disuruh untuk membuat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang palindrom ini, di mana palindrom itu apabila list tersebut dibalik, maka nilainya akan tetap sama. Nah, seperti pada list yang ini. Kita mendapatkan nilai 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, coba kita tulis lagi dari belakang. Berarti kan nilainya akan bernilai 1, terus 2, terus 3, terus 4, 4, 3, 2, 1. Nah, ternyata list yang telah kita balik atau tulis dari belakang ini sama dengan list yang dimiliki di sini, yang list awalnya ini. Nah, maka dapat kita katakan bahwa ini adalah soal yang palindrom atau list ini adalah list yang palindrom. Seperti itu. Nah, kita disuruh untuk membuat fungsi rekursi untuk mengecek apakah itu palindrom atau bukan. Nah, mari kita langsung saja ke pembahasannya ya. Di mana pada kelas palindrom ini, sama seperti sebelumnya, saya melakukan konstruktor atau konstruksi dulu dengan def init, tapi tidak ada variabel yang kita perlukan. Maka dari itu kita pas saja di sini. Lalu untuk def check, ini merupakan metode yang krusial dalam kelas palindrom ini, di mana ini yang akan menentukan apakah itu palindrom apa bukan. Nah, def check self, list check, lalu n sama dengan 0. List check ini apa? List check ini merupakan parameter input dari list mana yang akan kita cek ke palindromannya. Nah, seperti pada soal kan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 tadi kan. Nah, itu akan kita masukkan ke dalam variabel list check ini. Lalu n sama dengan 0 akan menandakan bahwa apabila kita melakukan self check ini, maka parameternya akan dimulai dari 0. Karena yang pertama kali kita cek itu yang dari paling dalam dulu lalu keluarkan. Berarti yang pertama kali kita cek dari 4,4 ini dulu. Lalu base case-nya apa? Untuk jawaban saya, base case-nya yaitu len list check dibagi integer dengan 2. Di mana maksudnya dari sini apabila kita memiliki list yang panjangnya 5 atau lebarnya 5, maka pencarian akan dimulai dari 1, 2, lalu akan menuju ke elemen terakhir yaitu 3 yang akan dicek, di mana 1 ini akan dicek dengan bilangan yang paling belakang, 2 dicek dengan bilangan yang 1 sebelum belakangnya. Nah, maka dari itu pencarian cukup sampai dibagi dengan 2 hasilnya atau kita putus di sini saja. Apabila list check n sama dengan list check min n plus 1, nah ini min n plus 1 maksudnya apa? Karena list di Python itu yang awalnya itu 0 dan apabila kita mencari indeks terakhirnya kita perlu memasukkan indeks min 1, maka apabila kita tarik pola nih, kan berarti kan kalau misalnya elemen kedua berarti kan 1.
Kalau misalnya elemen kedua dari belakang, berarti min 2. Apabila kita teruskan 2, lalu min 3. Nah, berarti kita perlu untuk menegatifkan ini, lalu menguranginya dengan satu lagi. Nah, ini kan jadinya min 3, pas. Lalu yang ini kita kotakkan. Nah, ini kita kasih segitiga mungkin untuk membedakan. Nah, ini kan berarti kan kalau misalnya kita mau cek elemen yang paling belakang, berarti kan 0 dikurangi 1. Kalau kedua dari belakang, berarti kan 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 1. Min 1 dikurangi 1, berarti min 2. Nah, maka rumusnya kayak gini. Min n plus 1. Atau sama saja dengan min n min 1. Kayak gitu. Nah, apabila list check n itu sama dengan list check min n plus 1 ini, maka kita return true. Karena apabila ini sama, apabila elemen yang ada di sini dan elemen yang di segitiga yang ini itu sama, maka kita return true. Namun apabila ini sama ini list check n-1 atau benar, apabila ini itu sama dengan ini, maka kita akan masuk ke dalam list yang lebih dalam kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini aja udah salah, ya berarti kan di dalamnya kita nggak perlu ngecek lagi kayak gitu. Nah, berarti ini kita return false kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu aja yang salah, kita udah masuk false kayak gitu gampangannya. Ini untuk penjelasan yang poin A. Lalu sekarang kita akan lanjut ke poin B. Di mana pada poin B ini kita disuruh untuk menggunakan fungsi yang sudah kita buat untuk memeriksa list berikut apakah palindrom atau tidak. Nah, dari sini saya menggunakan palindrom yang tadi saya buat itu untuk mengecek nih apakah true atau false. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, dimulai dari list check n sama dengan 0, yaitu di sini. Nah, kita kan dapat cek nih, kalau misalnya ini tuh udah benar, kayak gitu. Maka kita akan lanjut ke list yang lebih dalam, yang dimana pending. Kita akan masuk ke dalam. Lalu kita akan masuk ke dalamnya lagi. 3 sama 3 nih sekarang yang dicek. Lalu yang paling terakhir, kita akan masuk ke yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Itu dari yang pertama ini. Lanjut ke saat eksekusi. Namun kan semuanya sama seperti rekursi sebelumnya, akan pending terlebih dahulu sampai yang paling dalam kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu. Kita next. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, sama seperti sebelumnya, kita mulai dari dalam terlebih dahulu nih. Nah, untuk cek list check 3 ini, apakah benar atau tidak. Nah, 4 kan sama dengan 4, maka true. True. Lalu kita naik lagi ke atas, ke sini. Nah, ini kan true juga. Maka kita naik lagi nih, satu tingkat lagi. Nah, ternyata saat dicek, 2 sama dengan 2 nih. Nah, kan benar lagi nih. Berarti naik lagi ke atas. Dan saat kita sudah sampai di atas, ternyata saat dicek 1 dan 1 ini, yang merupakan parameter terakhir yang perlu kita cek, itu ternyata true juga. Nah, kan hasilnya true semua nih. Maka dari itu, kita mengembalikan nilai return. Maka dari itu, dapat kita lihat pada slide, nilai yang kita kembalikan bernilai true. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Soal 3 ini merupakan aplikasi atau pengaplikasian dari OOP terhadap sebuah ADT. Nah, dalam soal 3 ini kita disuruh membuat antrian bank yang memiliki 2 data dan 4 operasi yang akan saya jabarkan satu persatu. Di mana data ini kita memiliki 2 data. Yang pertama panggilan, di mana panggilan itu merupakan bilangan lebih dari 0 yang mempresentasikan nomor yang saat ini dilayani kasir. Sedangkan antrian itu bilangan yang mempresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Jadi misalnya kita di bank nih, saat kita masuk itu kan ada yang bilang kayak di CS-nya itu nomor sekian silahkan menuju ke teller sekian. Nah, itu berarti itu nomor panggilannya yang akan berubah. Sedangkan nomor antrian ini saat kita pertama kali masuk bank dan kita membutuhkan bantuan dari bank, berarti kan kita akan mengambil nomor antrian. Nah, nomor antrian itu yang merupakan data antrian ini. Nah, kita definisikan kelasnya terlebih dahulu ya. Kelas antrian bank, di mana saya mengambilnya dari soal ya. Lalu def init atau konstruktor, pertama kali saya self panggil itu sama dengan 0. Di mana self panggil kan saat kita memulai antrian bank ini akan dimulai dari 0. Dan antrian juga dimulai dari 0. Seperti itu. Maka dari itu keduanya saya mulai dengan nilai 0.
Lalu sekarang kita masuk ke operasi, di mana panggil menaikkan nilai panggil sebanyak 1 dan bla 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 bla. Maka dari itu dapat kita definisikan bahwa panggil itu apabila self panggil itu sama dengan self antrian, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa. Seperti pada soal ini. Bila sebelum operasi ini dieksekusi, nilai panggil itu sama dengan antrian, maka panggil tidak di-increment. Maka dari itu, apabila sama, maka return biasa. Nah, karena sama saja itu tidak bisa menambahkan lagi, apalagi lebih. Maka dari itu saya menggunakan sama dengan daripada saya menggunakan lebih dari sama dengan. Seperti itu. Nah, untuk else-nya, apabila self panggil itu kurang dari self antrian, maka saya menambahkan self.panggil dengan angka 1, seperti pada soal ini. Lalu ke metode kedua yang ada, yaitu up antrian, di mana pada up antrian ini, kita sama seperti fungsi sebelumnya, kita hanya tinggal menambahkan antrian dengan 1. Maka dari itu self.antrian plus sama dengan 1. Ini digunakan saat nasabah mengambil nomor antrian. Lalu ketiga, reset. Ini mungkin akan digunakan saat kita menggunakan transaksi ini untuk pertama kalinya, atau menggunakan aplikasi ini untuk pertama kalinya, atau kita memulai hari baru. Lalu yang terakhir adalah get panggil dan get antrian, di mana get panggil ini digunakan untuk memanggil atau mengetahui nilai dari self.panggil yang sekarang, dan self.getAntrian itu untuk mengetahui nilai dari self.antrian yang sekarang. Untuk mempercantik tampilan, saya menambahkan dengan string di sebelumnya, yaitu nomor yang dipanggil sekarang adalah bla 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 bla, seperti itu. Di mana bla 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 blanya atau titik-titiknya itu diisi dengan self.panggil atau self.antrian yang akan dicari oleh programmernya. Demikian untuk penjelasan dari nomor 3 yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke nomor 3 bagian 2, yaitu bagian untuk mengimplementasikan ADT, antrian bank tadi, menjadi struktur data. Nah, untuk bagian kedua, kita diminta untuk mengimplementasikan ADT antrian bank yang telah kita buat tadi menjadi struktur data. Nah, untuk datanya sendiri kita sudah mendapatkannya dari soal, yaitu ini. Langsung saja kita simulasikan ya. Jadi, saya akan mengimplementasikannya satu persatu, di mana dari paling atas ini. Satu nasabah mengambil nomor antrian. Nah, sebelumnya untuk memulai antrian ini, kita perlu untuk mendefinisikan atau melakukan instansiasi dari antrian bank. Sehingga variabel yang saya gunakan adalah antrian bank yang ini, di mana ini adalah kelasnya. Nah, lalu kita mulai dari yang pertama. Nasabah 1 mengambil nomor antrian, maka antrian bank dot up antrian. Maka sekarang antriannya naik 1. Lalu satu nasabah mengambil nomor antrian lagi, berarti ditambahkan 1 lagi menjadi 2. Lalu ada satu nasabah mengambil nomor antrian lagi, berarti sekarang menjadi 3. Lalu satu nasabah dilayani. Nah, berarti dari 0 sekarang 1 yang nilai panggilnya tadi ya. Satu nasabah lagi dilayani, sekarang 2 berarti. Satu nasabah lagi dilayani, sekarang 3. Lalu saat satu nasabah dilayani yang keempat ini tidak akan increment karena antrian yang sekarang itu 3, sedangkan yang dilayani juga 3. Nah, kan 3 sama dengan 3, berarti masuk ke percabangannya nih. Maka dari itu, 3 tidak perlu ditambahin dengan 1. Maka dari itu, di sini nilai panggil atau self.panggil tetap 3. Lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu satu nasabah mengambil nomor antrian lagi. Nah, berarti kan sekarang antriannya kita tambah lagi menjadi 1 nih. Sekarang 4. Lalu panggilnya ditambah dengan 1 lagi pada simulasi terakhir, yaitu satu nasabah dilayani. Maka nomor antrian juga akan menjadi 4. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, karena kita tidak diminta, tapi untuk mempermudah kita dalam mengetahui, saya melakukan print antrian bank untuk get panggilan, sehingga kita bisa mengetahui sekarang nomor yang dipanggil itu berapa sih, dan nomor maksimal antriannya sekarang berapa sih. Nah, ternyata dua-duanya itu 4 sekarang, seperti yang tadi telah kita jabarkan bersama-sama ya. Nah, itu adalah untuk nomor 3. Sekarang kita akan lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 4. Di mana pada soal 4 ini, kita diminta untuk membuat kelas .2D dari ADT yang telah ada. Nah, untuk datanya sendiri itu X dan Y memang merepresentasikan koordinat dari X dan Y dari sebuah titik. Masing-masing X terus dan Y gitu ya. Nah, untuk operasinya sendiri terdapat 5 operasi.
Yang pertama geser horizontal atau geser ke kanan kiri. Yang kedua geser vertikal atau ke atas bawah. Yang ketiga hitung jarak dari titik satu ke titik lain, itu dihitung jarak ini. Untuk parameternya sendiri titik lain ini ya. Nah, terus yang terakhir adalah get X dan get Y, di mana get X ini mencari nilai X dan get Y ini mencari nilai Y. Seperti itu. Lalu kita langsung saja ke implementasinya. Nah, untuk kelasnya sendiri, untuk datanya saya menaruhnya pada konstruktor ini ya, di mana setiap titik itu pasti memiliki nilai X dan Y, di mana nilai X-nya itu sama dengan X yang dimasukkan atau yang di sini, dan nilai Y yang dimasukkan itu juga sama dari inputan, yaitu Y yang di sini. Sekarang kita akan menuju ke prosesnya. Yang pertama adalah geser horizontal, di mana kita membutuhkan inputan self dan dx. Self.x akan ditambahkan dengan dx. Nah, ini maksudnya apa? Apabila kita memasukkan nih, kita geser ke kanan sebanyak 5 kotak gitu. Berarti kan ditambahkan dengan 5 x-nya yang ada sekarang nih. Self.x ditambahkan dengan dx. Nah, hal ini berlaku juga dengan minus, karena apabila kita melakukan pertambahan dengan minus akan menjadi seperti ini. Misalnya, X-nya sekarang 5, ditambahkan dengan min 3, maka sama saja dengan 5 dikurangi 3. Kayak gitu. Maka dari itu rumusnya ini, meskipun Anda memasukkan nilai negatif, itu masih tetap bisa dijalankan dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk geser vertikal, di mana kita membutuhkan masukan berupa DY. Ini sama seperti sebelumnya, hanya saja yang diubah adalah Y-nya sesuai dengan DY yang dimasukkan. Nah, sekarang kita menuju ke metode yang menurut saya sedikit membingungkan pada soal ini, yaitu hitung jarak ini. Nah, untuk hitung jarak ini pada soal kita diperlukan untuk memasukkan titik lain dan menghitung jaraknya antara titik ini dan titik lain tersebut. Lalu kita mengembalikan nilai atau return value jarak dalam nilai positif. Nah, karena yang diminta dalam nilai positif atau jarak dalam nilai positif, saya mengasumsikan jarak yang diminta ini dalam bentuk Manhattan distance, di mana Manhattan distance ini sendiri kita dapatkan dari absolut X1 dikurangi X2 ditambahkan dengan absolut Y1 dikurangi dengan Y2. Maka dari itu, kita akan mengerjakan absnya terlebih dahulu dari X1 dan X2-nya, kayak gitu. Lalu kita tambahkan dengan absolut dari Y1 dikurangi Y2. Ini merupakan jawaban yang paling optimal menurut saya dari menghitung jarak antara satu titik dan titik lain. Maka dari itu, untuk menghitungnya saya membutuhkan absolut sebagai tanda dari absolut ini dari self.x, di mana self.x ini merupakan X1, dan titik lain.x ini merupakan inputan dari titik lain ini, dan saya mencari nilai X-nya ini. Maka dari itu, X1 dikurangi X2 ini terdapat dari sana. Dan yang Y juga sama saja sebenarnya, dari Y1 dikurangi Y2. Seperti itu. Lalu itu adalah Manhattan distance dari dua titik tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke metode selanjutnya, yaitu get X dan get Y. Di mana get X akan mengembalikan nilai X sekarang itu di mana. Posisi X yang sekarang itu di mana. Dan untuk get Y sama saja, namun yang dikembalikan yaitu nilai Y. Sekarang kita ke soal terakhir, yaitu mengimplementasikan ADT yang ada di atas tadi atau yang telah kita buat jadi sebuah struktur data, dan kita akan mensimulasikan kejadiannya. Nah, untuk simulasinya saya akan demokan satu-satu ya. Dari buatlah titik T1 dengan koordinat awal 2,3. Maka dari itu T1 akan dimulai dari titik 2D 2,3, di mana T1 ini adalah nama instannya, dan titik 2D ini adalah nama kelasnya, sedangkan X ini adalah parameter X awalnya, dan ini adalah Y awalnya, seperti itu. Maka untuk yang pertama sudah selesai. Lalu kita sekarang ke titik T2 dengan koordinat awal 4,5. Sama saja dengan sebelumnya, hanya bedanya di T2 ini dan 4,5 sebagai parameter inputnya. Lanjut, sekarang kita akan menggeser T1 ke kiri sebanyak 3 satuan. Maka dari itu kita menggunakan geser horizontal X sebanyak min 3, di mana ke kiri berarti kan minus nih, sebanyak 3 satuan, berarti min 3, kayak gitu. Ini sudah ya. Lalu geser T1 ke bawah sebanyak 7 satuan, berarti sama saja dengan Y itu di minus dengan 7.
Maka dari itu saya memasukkan geser vertikal min 7. Lanjut, tampilkan koordinat T1 saat ini. Maka saya print T1.getX-nya ya. Lalu T1.getY-nya, di mana kita akan menampilkan X, Y-nya dari titik T1. Seperti itu. Itu yang di sini. Sekarang kita lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu menggeser T2 ke kanan sebanyak 15. Maka dari itu, ini di plus 15. 4 ini akan di plus 15 dengan T2 dot geser horizontal. Yang ini ya. Nah, ini sudah berarti lanjut T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Berarti geser vertikal 9, di mana 9 ini angka yang dibutuhkan, dan geser vertikal ini adalah nama prosesnya atau metodenya. Maka dari itu sekarang kita menuju ke tampilkan koordinat T2 saat ini sama seperti sebelumnya, hanya saja T1-nya kita ganti dengan T2. Lanjut ke yang terakhir, yaitu tampilkan jarak T1 dengan T2. Maka dari itu print T1 dot hitung jarak dengan T2, di mana kita mencari jarak dari T1 menuju ke T2. Seperti itu. Nah, untuk programnya seperti apa, kita run ya. Nah, sekarang kita mendapatkan posisi X sekarang adalah min 1. Nah, ini dapat dari mana? Itu kita dapat dari yang sini, ini kan 2. 2 dikurangi 3. 2 min 3 berarti kan min 1. Maka dari itu posisi X sekarang adalah min 1. Dan posisi Y sekarang adalah min 4. Dari 3 dikurangi 7. Min 4. Nah, untuk yang nomor 2 atau yang sekarang, yang posisi X sekarang 19 ini didapat dari 4 ditambahkan dengan 15. Yang berarti 19, itu yang di sini. Dan yang kedua adalah 5 ditambahkan dengan 9. Yang akan bernilai 14. Itu yang di sini. Lalu untuk hitung jaraknya ini, mengapa kok bisa 38? Kita dapat dari X1 dikurangi X2, kita absolutkan, ditambahkan dengan Y1 dikurangi Y2 yang diabsolutkan. Maka dari itu, X1 dikurangi X2 berarti kan min 1, min 19, kita absolutkan, ditambahkan dengan Y1, min 4, dikurangi dengan 14, di mana min 20, ditambah dengan min 18 yang kita absolutkan terlebih dahulu, yang berarti 38. Karena 20 ditambahkan 18, akan menjadi 38. Maka dari itu jarak antara dua titik tersebut yaitu 38. Demikian penjelasan dari nomor 4. Dan ini adalah akhir dari presentasi tugas saya pada minggu ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video ini. Dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan selama presentasi ini berlangsung. Demikian, terima kasih.